Cewek Kids. Yes, Cewek Kids. Yes, Cewek Kids. Yes, 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 Cewek Kids. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Yeay! Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap tentunya adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sekolah minggu online hari ini, Minggu 11 Juli 2021. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita akan memulai sekolah minggu online hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online pada hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa-Ku baik. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau baik. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang
jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh marah. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay! King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya,
Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat anak sekolah minggu. Berkati anak sekolah minggu, berikan kesehatan, jadikanlah anak yang takut akan Tuhan dan selalu patuh kepada kedua orang tuanya, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, tolong pulihkan bangsa dan negara ini dari virus COVID-19 supaya bangsa dan negara ini bisa kembali normal lagi, ya Tuhan. Ini doa kami, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Jadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari adik-adik, saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa-Ku baik. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau baik. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih
Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Salam adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau menolong kami semuanya, supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksud bagi kami, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hati kami siap Tuhan, ditaburi oleh firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku buat hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. 2 Tawarik 25 ayat 8 mempunyai kuasa untuk menolong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8b. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku ayat hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatan di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman, ayat hafalan minggu ini 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan
video ayat hafalan dan semua dan foto-foto yang adik-adik sudah kirimkan juga. Itu semuanya di atas dasar cinta kasih Tuhan, adik-adik dapat melakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya lebih baik lagi ke depan dan semakin rajin dan semakin setia mengirimkan ayat hafalan dan video-video yang lainnya. Terima kasih adik-adik ya. Oke, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Roti Mana dari Surga. Apa judulnya adik-adik? Roti Mana dari Surga. Dari kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-1 sampai 36. Coba adik-adik baca di rumah berulang-ulang, pasti akan lebih mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, siap ya untuk baca di rumah ya? Nanti baca berulang-ulang ya. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Apa adik-adik? Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh. Kenapa mengeluh? Mereka mengeluh, selalu mengeluh kelaparan. Aduh lapar gitu. Aku haus, lapar, aduh ini lama banget sih gak nyampe-nyampe kayak gitu. Mereka mengeluh, selalu mengeluh. Di mana tadi? Di padang gurun Sin. Nah, Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Menurunkan apa adik-adik? Menurunkan hujan roti. Enak tuh roti ya. Hujan roti. Wush, asik dong. Tuhan menurunkan hujan roti. Nah, pada sore hari datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Tadi hujan roti, terus pada sore harinya datang burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Tadi udah makan roti, datang lagi daging dari burung puyuh. Burung puyuh enak, kalau digoreng enak sekali. Nah, itu akan dimasak oleh bangsa Israel. Nah, keesokan paginya, adik-adik tahu nggak? Terdapat banyak roti mana berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Apa tadi? Banyak roti mana yang berwarna putih, rasanya seperti kue madu. Pasti enak lah, ya, lezat. Ketika siang hari, adik-adik tahu nggak? Sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari. Lalu mencair, Dek. Dia mencair karena kena sinar matahari. Jadi itu mencair dan terbuang. Nah, Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai hari ke-5. Roti harus dimakan hari itu juga. Jika disimpan untuk besok, maka roti itu berulat dan bau busuk. Jadi kalau makan hari ini roti harus dihabiskan
maksudnya harus dimakan hari itu. Nggak boleh disimpan, nggak boleh disimpan-simpan adik-adik. Kalau disimpan nanti jadi berulat dan busuk, baunya tidak sedap, jadi berbau busuk. Nah, Tuhan memberikan hari ke-7. Adik-adik, kira-kira apa ya di hari yang ke-7? Di hari yang ke-7 sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Hari Sabat itu hari beristirahat, tidak bekerja. Lalu Musa berkata pada hari yang ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Cukup hanya 2 mangkuk roti. Itu di hari ke-6. Boleh setiap orang 2 mangkuk roti. Cukup untuk 1 orang. Gak boleh lebih. Dekatnya. Coba perhatikan adik-adik. 1 mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Nah selanjutnya besoknya pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Wah, luar biasa ya. Pada hari ke-7 itu kan hari Sabat. Ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulatnya adik-adik. Nah, tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Harus dengar-dengaran apa kata firman atau apa kata Tuhan atau kata pemimpinnya, harus taat. Ya kalau enggak dengar-dengaran ya dia tidak dapat makanan, tidak tersedia lagi di padang gurun. Nah, akhirnya adik-adik tahu enggak? Bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di mana adik-adik? Di padang gurun. Lama ya. Bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada saat ini, kita belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat bagi kita. Pada waktu di mana kita membutuhkan, Tuhan menyediakannya. Apapun yang kita harapkan pada Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Biarpun di sekeliling kita keadaannya tidak baik, biarpun keadaan kita tidak baik, mungkin kita lagi sakit, lagi susah, percaya adik-adik bahwa Tuhan selalu ada bagi kita untuk memberkati kita. Kita jangan bersungut-sungut, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu tahu apa yang adik-adik butuhkan. Tuhan sangat peduli bagi kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bahwa kita anak-anak Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, percayalah Tuhan sediakan berkatnya bagi kita tepat pada waktunya. Apa yang menjadi ayat hafalan pada pagi hari ini buat kelas balita di Keluaran 16 ayat 12b. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Dihafal, divideokan, lalu kirim ke Kak Edi. Nah, untuk kelas yang besar, kelas Pratama,
Madya, dan Tunas Remaja. Ayat hafalannya Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan lupa divideokan ayat hafalannya, dihafalkan dulu baru divideokan, baru kirim ke Kak Edi, akan ditampilkan minggu depan. Berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari adik-adik kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Apapun yang diperhadapkan pada kita, keadaan kita, kebutuhan kita, Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Menurut kehendak dan tuntunan Tuhan, diberikan yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ada di tempat di mana engkau berada pada saat ini. Lipatlah tanganmu, tutup matamu, fokus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa segala sesuatunya apa yang kami harapkan Engkau menyediakan pada waktunya, bahwa Engkau Allah kami yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di sekeliling kami, Tuhan, kami tahu Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan Yesus yang baik yang menyediakan terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menolong kami, Engkau juga sudah menolong bangsa Israel. Engkau juga menolong kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu CWS, sekolah minggu CWS Tuhan, GSCA, Sentul City yang Kau kasihi. Engkau juga akan berbuat segala sesuatunya baik adanya. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan, biar mereka Tuhan dapat bersyukur dan dapat juga berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan segala apapun kebutuhan mereka, baik kebutuhan sekolah, baik juga Tuhan kebutuhan makan dan minum. Mari Tuhan Engkau menyediakan, Engkau memberkati kedua orang tua adik-adik kami. Berkatilah Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarpun ada pada saat ini kami dalam masa pandemi, Tuhan kami juga dalam PPKM, kami tidak boleh keluar, kami di rumah saja. Memberkatilah Tuhan atas usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana kisah cerita roti mana dari surga? Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita mau belajar dari bangsa Israel bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Demikian juga Tuhan akan memelihara kita semuanya. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan adik-adik semuanya, datang kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya jangan lupa sekolah minggu online minggu depan. Ya, hari Minggu 18 Juli 2021. Pukul 8 pagi tentunya. Dan adik-adik semuanya jangan lupa untuk memberikan informasi kepada teman-teman supaya mereka juga mengikuti sekolah minggu online, mereka diberkati dan mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya.
Di akhir persekutuan ibadah sekolah minggu online pada hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam studi mereka. Kiranya Tuhan membuat berhasil. Tuhan akan membawa mereka semakin hari semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kiranya usaha kedua orang tuanya. Kiranya Tuhan buat berhasil. Demikian juga berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mendidik anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak sekolah minggu GSI ACW Sentul City menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Papa tania dituta namamu, tak tawa katamu, hadiah dendakmu di bumi duduk di tutup. Kita kami kata dengan tutupnya, tampaknya orang sudah tetemi dan kami tetap coba, tetapi cepat tahu kami tetap ada. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.